Oke, sahabat Tapak Tilas, kali ini kita akan ngobrol lagi dengan Abah Karta selaku maestro dalang di Kabupaten Majalengka. Kita akan ngobrol nih tentang tari topeng. Bah, boleh diceritakan tari topeng itu seperti apa sih? Gimana ya? Kalau kita bicara tari topeng, jadi semua cikal bakal yang ada di tarian Kerses, yang ada di tarian Jaipong itu cikal bakalnya. Tari topeng? Dari tari topeng, gerakannya. Hanya direkayasa, diubah-ubah sekian persen aja seperti itu. Itu yang paling baku sekali itu yang sangat kentara gitu ya, yang sangat kentara dan sangat kental dengan tarian topengnya ini yang namanya tari Kerses. Kerses. Itu yang dari lejepan sampai ponggawaan sampai ladakan atau satriaan, termasuk gawil gitu, termasuk termasuk tari Anjasmara, itu basicnya tuh dari sana, dari tari topeng, dari kedok yang 5 tadi, dari kedok Panji, Samba, Tumenggung, Klana, Rumyang. Tapi yang banyak dipakai itu cuma dari petilan ya, petilan dari beberapa tarian 4 kedok tadi, dari kedok Samba, Klana, Tumenggung, dan Rumyang. Itu tarian topeng itu, dan dikembangkan menjadi tarian Kerses tadi, termasuk Jaipong juga ngambilnya dari tarian Kerses, sementara Kerses juga ngambilnya dari tarian topeng. Itu jadi ya lebih kurangnya cikal bakal tari-tarian yang berkembang sekarang itu ya asalnya dari tari topeng gitu. Nah, itu tari topeng sendiri tahun berapa sih, Bah, mulainya? Kalau tari topeng ya orang buyut saya yang pertama mengembangkan di Cirebon. Ya disitulah pertamanya ada kerajaan di Cirebon. Jadi ada kerajaan Cirebon, disitulah ada topeng. Oke, jadi sebenarnya tari topeng itu dari buyut-buyutnya Abah Karta? Iya. Yang mengkreasikan tari topeng? Dari versi sini, versi Cirebon sini. Ya banyak yang mengklaim ini dari leluhur saya, tapi dalam sejarah tidak ada. Yang paling dulu mengembangkan topeng di wilayah Cirebon itu buyut saya. Namanya? Buyut Wentar. Buyut Wentar? Wentar. Namanya aslinya Ki Kudung. Buyut Kudung. Karena dia menjadi pelatih di Keraton Cirebon, maka dikasih gelar Ki Wentar, karena kawentar, kasohor. Oh, kasohor. Karena kasohor. Itu laki-laki? Laki-laki. Punya istrinya juga dalang topeng, namanya Buyut Kardi, orang Cikeduk. Ya, saya nggak tahu dikurapkannya di mana, tapi Ki Wentarnya mah di sini di Kebagusan. Kalau Buyut Kardi kan di Gambuan yang kurang tahu saya tuh. Jadi Buyut Wentar punya anak Buyut Gunteng, gitu kan. Punya anak Bapak Patuk, Bapak Tua Patuk nikah dengan nenek saya. Lah ini turunan dari Ki Wentarnya mah ini nih. Turunan dari Ki Wentarnya mah nenek saya. Kalau ini mah keturunan dari Buyut Gunteng, Bapak Patuknya mah. Jadi saya ini perpaduan dari 3 aliran. Dari 3 aliran Buyut Gunteng, dari aliran Buyut Wentar, dan dari aliran Buyut Yoga, dalang yoga. Jadi bapak saya keturunan dalang yoga, cucunya dalang yoga. Mimi saya cucunya Buyut Gunteng, gitu. Dan sampai saya pun sekarang punya istri anak dalang akhir. Kan gitu, seperti itu. Nah, tadi tari topeng ya, tari topeng itu ada kekhususan nggak sih? Tari topeng Cirebon atau tari topeng apa? Atau tari topeng aja? Ya ada namanya versi. Ada versinya. Versi Cirebon. Versi sana. Aduh. Versi Cirebon, versi Kebagus versi Cirebon. Versi Ki Wentar ke saya, versi Selangit, ada versi Kalianyar, ada versi Indramayu. Jadi sebenarnya versi itu lebih kurangnya Wanda. Abah, berarti sebenarnya banyak versi dari tari topeng itu sendiri ya? Banyak. Ya mungkin basicnya dari leluhurnya itu sendiri. Katakan yang ada di Indramayu, mungkin dia ibunya, neneknya mungkin dulunya dalang topeng. Entah dia dari mana. Sebab kelihatannya agak beda tariannya kan gitu. Oke, berarti yang Abah geluti itu sebenarnya lebih ke tarian topeng Ki Wentar itu. Iya. Yang lebih ya kalau yang lebih dikenal sampai mendunia, katakan sampai di UNESCO juga ada, sampai di negara-negara manapun ada yang dikenal ya Ki Wentar. Ki Wentar. Tarian topeng Ki Wentar. Iya. Oke, berarti itu tari topeng pertama di
yang berkembang di Cirebon. Cirebon. Iya. Ya katakan udah dikatakan yang ada tari topeng itu cuma di Indonesia. Di dunia ini kan cuma Indonesia yang punya tari topeng. Ya. Nah, tari topeng Kiwontar itu dengan tari topeng versi lain ya, itu ada perbedaannya enggak sih? Ada. Jauh nggak perbedaannya? Jadi disebut perbedaan begini, gerakan tari mah sama, hanya cara menggerakkan dengan menerapkan di mana tempatnya gitu. Jadi umpama yang begini namanya sekar tiba. Ya. Ini ada yang begini, tuh. Ada yang tuh, gitu, ada yang gitu. Tapi sebenarnya basicnya sama gerakannya. Basicnya sama. Ya. Jadi tarian topeng itu dari Kiwintar sampai kemanapun namanya tuh itu, hanya cara menggerakkannya dan cara menerapkannya di urutan keberapa gitu. Kalau pakai urutan kan pakai urutan pertama buang sumping. Itu urutan pertama. Terus nanti urutan keduanya melaku, terus urutan kedua itu ngelarap dan sebagainya. Tapi di antara tarian selain dari patokan itu, patokan tadi ngelarap itu mau pindah aliran. Tariannya namanya sama, tapi cara memasangkannya, menerapkannya. Ada yang di urutan kedua, ada yang di urutan ketiga, ada juga yang di urutan keenam malah itu. Jadi yang namanya versi topeng itu tariannya sama, tapi versinya yang nggak sama, wandanya. Orang Sunda bilang dawengna, ya tagogna, gitu seperti itu. Oh, yang membedakan berarti wandanya ya? Wandanya saja. Ketika itu namanya versi. Iya. Tapi sebenarnya basicnya itu sama. Basicnya sama. Gerakannya sama. Sama. Sekar tiba ya begitu, godeg ya begitu. Godeg juga ada godeg ada godeg begini, ada godeg begini, ada godeg gini. Gitu. Tapi sebenarnya ya godeg di sini kan? Ya godeg sama. Semua dalam topeng punya godeg gitu. Tapi apa yang senangnya karena di dalam tarian, contoh misalnya buyut saya, orang tua saya, nama satu gerakan tarikan katakan nama kenyut, ada yang kayak gitu aja tuh. Dantang, lagi. Ada yang dantang, dantang, ada yang gitu. Ada yang dantang, ada yang gitu. Lah siswanya tuh nggak semua sama. Makanya yang satu mah suruh kenyut yang gini tuh bagus. Yang satu mah suruh kenyut begini tuh nggak pantas. Udah kamu jangan pakai kenyut ini. Kamu pakainya kenyut ini, kenyut cangkol. Tapi namanya kenyut juga. Ada ini ngangguk kuputarung nih. Ya kuputarung yang itu dantang. Ada yang pakai sampur. Kupu amu, kenyut itu ya kenyut sampur. Ada yang itu dantang pakai sampur gitu. Jadi tarian topeng itu di mana saja pokoknya sama. Bakunya A sampai Z-nya itu sama. Tapi cara menerapkan dan cara menggerakkan disesuaikan dengan karakter gerak badannya. Modifikasi berarti. Iya, modifikasinya. Gitu. Modifikasi dari masing-masing orang lah ya. Orangnya, kemampuan. Karena kan tidak semua orang itu sama mampu menggerakkan hal tersebut. Iya. Kalau susah ya, yang penting kan memang ada lagi yang pantas itu. gitu. Ya contoh saja begini. Nenek saya, Mamini sama Manesi sama-sama anaknya Kiwontar, sama-sama kakang adik gitu ya. Tapi nggak sama gerakannya. Jadi coba kamu pakai sekar tiba begini. Tuh, kalau Mamini gini. Manesi mah gini itu nggak pantas. Jadi ya Manesi begini, tak dan gitu. Termasuk selangit begini. Itu. Jadi setiap daerah topeng itu A sampai Z itu daerah topeng itu cuma itu saja, hanya tadi bahasanya saya memodifikasikannya, mempermodelkannya, dan cara menggerakkan termasuk cara menerapkannya di mana, kan gitu. Nah kalau tarian topeng itu ada berapa gerakan sih, Bah? Lebih dari 15 gerakan. Lebih dari 15. Lebih dari 15 gerakan. Itu satu kedok itu lebih dari 15 gerakan. Jadi yang contoh saya begini, ini namanya kenyut. Kenyut itu ada yang begini tadi yang contohkan. Nih, ini gendangannya sama. Dantang gitu aja. Ada yang dantang, ada yang gitu. Gendangannya sama, tapi gerakannya beda. Ada yang dantang. Karena ini teplok sekar namanya. Jadi, apa tadi yang ditanyakan?
15 gerakan, lebih dari Iya, 15. Lebih dari 15 gerakan. Gitu. Jadi yang satu gerakan itu bisa dijadikan 4-5 gerakan. Itu. Asa benar-benar siapa pelatihnya yang melatih itu. Ya itu nanti sebut, oh ini versinya Kiwentar. Oh ini versinya Ki Arja gitu. Ini versinya Kalianyar gitu, seperti itu. Nah, dulu itu topeng itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih, Bah? Kalau mungkin cerita-cerita dari nenek moyang dulu gitu. Kenapa ada tari topeng gitu? Tujuannya apa sih gitu? Dari orang berilmu, dari orang zaman dulu, ilmunya kan ilmu tua. Dari jadi semacam untuk mengingatkan kalaupun ada yang lupa, yaitu dari torekotnya. Jadi dari torekotnya digerakkan oleh gerakan. Jadi semua nama topeng itu ada maknanya, ada makna tariannya. Jadi bukan hanya sekedar gerakan? Bukan hanya sekedar gerakan, bukan. Ada maknanya. Apa sih wong kudu? Itu. Ini apa? Ini begini apa? Jadi kita cara menerapkan pola pikir kita yang kira-kira terjangkau oleh yang lagi dikandain. Gitu. Jadi aja di keruan ini lagi juga apa, sedang hari apa. Tapi kalau begini ada, oh ini sekar piling namanya. Nah, ya seperti itu. Oh, jadi gerakan pemikiran kita ini supaya disesuaikan dengan keadaan yang berada. Umpama begini aja lah, saya sama si Mas ini lagi ngobrolnya pada kesenian, nggak ngobrol yang lain-lain. Disesuaikan dan apa materi ngobrol kesenian, apa yang ada di diri saya. Jadi nggak ada yang di luar diri saya obrolkan, nggak bisa ngobrolnya saya yang di luar diri saya kan gitu. Seperti itu. Jadi fokus ya? Fokus ya, ke dunia itu. Karena menurut orang saya, tarian itu merupakan lambang gerak manusia hidup. Karena orang itu gurunya sama, narinya juga nggak sama ada. Seperti halnya saya perhatikan leluhur saya, nenek saya, Mamini, Manesi, Maami, Masuji, cewek semua itu. Anaknya Kiwentar semua, nggak sama narinya. Nggak sama? Nggak sama. Walaupun gurunya sama? Gurunya sama, terus ayahnya, Kiwentar itu ayahnya. Nggak sama. Lah ini yang apa? Kalau menurut saya kok manusia itu sangat unik, sekali sulit untuk dipelajari gitu. Itu punya karakter, punya sifat, punya apa ya? Punya kelebihan masing-masing. Keunikan. Nah itu. Maka di sini kita nggak boleh sembarangan. Jadi kalau memandang orang, ada orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, tapi orang itu berpendidikan tinggi kan itu kan seperti itulah macam itu. Karena di dalam kehidupan manusia itu bukan menyembunyikan, bukan disembunyikan, tapi menyembunyikan yang istimewa, mengemukakan yang sangat lumrah. Sekarang nggak ada kalau yang nggak ngerti, nggak mungkin dia nyebut seorang sarjana, nggak mungkin, karena kelihatannya orang biasa, ngomongnya juga biasa. Tapi kalau yang sudah tahu, oh bahasanya ini bahasanya bahasa akademik ini kan, sudah kan gitu, ini orang akademik kan gitu, nggak sembarangan. Nah, seperti itu. Dan dalam dunia topeng itu ada, dari gerakan-gerakan itu ada. Katanya masuknya filosofi itu lah, masuk filosofi. Filosofi gerakan topeng. Berarti setiap gerakan itu mengandung arti dan makna. Arti dan makna. Itu di dalam topeng ada begitu. Itu. Kalau mau buang kumis. Gitu. Artinya ini melihat ke depan. Itu. Orang itu harus melihat ke depan. Kalau kita begini nanti ke depannya seperti apa? Seperti itulah. Jadi filosofinya banyak ya? Wah, sangat tinggi sekali. Setelah saya pelajari, wah, filosofi kehidupan itu dari kesenian yang lebih tinggi. Berarti leluhur kita keren banget ya, Bah ya? Waduh. Luar biasa ya? Orang zaman dulu leluhur kita itu katanya. Ya sekarang buyut gunteng aja, orangnya kan kecil kayak saya, itu bisa babat, bisa sejembar bongas ini kan. Di luar nalar kan. Katanya buyut gunteng itu bisa punya ilmu 1000, jadi bisa gunteng semua 1000 orang. 1000 wajah. 1000 wajah. Kan kalau kejar oleh otak kan. Nalar nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Seperti termasuknya itu adiknya ini gunteng itu, buyut yang perempuan itu tadi buyut apa? Buyut Sempil. Sumpil. Ya. Disebut sumpil itu namanya itu bukan sumpil. Kalau sumpil itu kiong kecil yang ada di kali itu yang lancip ya, karaca gitu. Itu namanya sumpil.
orangnya kecil, tapi Sumbul itu kelihatannya hidup, tapi kadang-kadang kalau kita tahu dia bisa melangkah sampai beberapa meter jauh kan gitu. Itulah. Nah, Mbah, harapan kedepannya terkait dengan tari topeng ini seperti apa sih? Ya kalau saya selaku pelaku ya dan pemerhati juga pelatih, ya harapannya jangan sampai putus. Cuman harapannya itu cuman ke generasi-generasi yang akan datang. Semoga di Indonesia ini jangan terlalu banyak terpengaruh oleh budaya-budaya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh orang Indonesianya. Kita mengenal budaya itu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kita punya budaya tapi kita nggak bisa mempertanggungjawabkan. Nanti gimana? Karena bukan budaya kita ditiru oleh kita. Jadi harapan saya, semoga generasi yang akan datang itu jangan lupa dengan budayanya sendiri. Karena budaya orang Indonesia itu yang saya sudah tahu ke Jepang, yang sudah tahu ke Australia, yang saya sudah ngobrol dan orang UNESCO itu orang Amerika. Kalau cek bahasa sayanya mah budaya itu Indonesia yang paling tinggi katanya. Jadi makanya ya saya cuma harapan saya ke generasi yang akan datang, peliharalah meskipun tidak jadi dalang topeng, paling tidak bisa Melestarikan. ngerti dan melestarikannya. Gitu. Ya yang akan melestarikan itu ada yang menjaga, ada juga yang menyayangi dan memperhatikan. Ada yang mengembangkan Dan mengembangkannya. Gitu. Nah, berarti tari topeng ini sebenarnya khas Cirebon ya? Cirebon. Cirebon. Khas Cirebon. Cirebon. Ya mungkin kembali ya. Sekarang di tahun 2015 saya pernah festival topeng se Indonesia. Di mana-mana ada topeng kok. Di Irian juga ada topeng. Ada. Di Sumatera di mana ada topeng, ada utusannya. Tapi ya topengnya tidak seperti topeng Cirebon. Apa ya, kalau menurut saya orang Cirebon yang iringan gamelannya begitu syahdu, begitu enak, begitu romantis gitu. Dan dinamikanya juga sangat tertata sekali. Topeng-topeng dari Irian nggak sesuai dengan gamelannya, dengan apanya gitu. Karena menggambarkan apa mungkin adat di sana kan. Tapi dia tuh katanya topeng. Kalau menurut pemahaman saya topeng itu ya yang dipakai nutup wajah itu topeng namanya gitu. Ini mah jadi kostum, jadi keseluruhannya. Gitu. Yang dari Sumatera, dari Irian, dari mana. Jadi perbedaannya tuh saya sendiri orang sekolahnya nggak tinggi lah sampai SR. Jadi nggak ngerti kok kenapa namanya topeng tapi ya maling-malingannya versinya nggak sama, tidak terlalu jauh gitu. Yang namanya topeng itu penutup wajah kan gitu. Terus itu. Ya mungkin itu versinya mereka ya. Itu versinya mereka. Nggak tahu ada yang pakai daun-daunan gitu. Ada yang itu dari Sumatera gitu. Irian yang itu yang dicoreng-coreng seperti itu. Ada. Di festival topeng, alhamdulillah kita dapat juara yang kedua Cirebon. Ada penghargaan saya. Oke, itu ya teman-teman liputan kali ini terkait dengan kesenian topeng. Nanti teman-teman juga bisa belajar di sanggar-sanggar yang ada di Majalengka atau di Cirebon ya. Karena sanggar-sanggar banyak memberikan kursus atau pelatihan terkait dengan tari topeng ini.